Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran analisis spasial mata kuliah Sistem Informasi Geografis, Program Studi Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung. Video pembelajaran ini disusun oleh kelompok 10 dari kelas A yang beranggotakan saya, Bagas Dwi Prasetyo, NRP 23 2018 067, Muhammad Ari Firdaus 23 2018 071, Daryl Sandi Susanto 23 2018 072, dan Fikri Muhammad Azhar 23 2018 087. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Muhammad Azhar, NRP 23 2018 087. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari analisis spasial. Sebelumnya, apa itu analisis spasial? Analisis spasial adalah merupakan sekumpulan metode atau sekumpulan proses untuk meneliti dan mengeksplorasi data untuk menentukan serta menggambarkan tingkat atau pola dari sebuah fenomena yang dilihat dari perspektif spasial yang akan memberikan nilai tambah atau melahirkan informasi baru sehingga nantinya akan dimengerti dengan lebih baik. Selain itu, ada juga yang dimaksud dengan fungsi analisis spasial. Yang pertama ada klasifikasi. Klasifikasi yaitu suatu kegiatan yang mengklasifikasikan kembali suatu data hingga pada akhirnya menjadi sebuah data spasial yang baru dan berdasarkan pada kriteria atau atribut tertentu. Selanjutnya ada jaringan atau network, yaitu sebuah fungsionalitas yang merujuk pada data-data spasial, baik berupa titik maupun garis, sebagai jaringan yang tidak dapat terpisahkan. Selanjutnya ada overlay, merupakan fungsionalitas yang menghasilkan layer data spasial baru, di mana layer tersebut merupakan hasil dari kombinasi minimal dua layer yang menjadi masukan atau parameternya. Selanjutnya ada buffering, adalah fungsi yang akan menghasilkan layer spasial baru dengan bentuk poligon serta memiliki jarak tertentu dari unsur-unsur spasial yang menjadi parameter atau masukannya. Selanjutnya ada 3D analysis. Fungsi 3D analysis ini terdiri atas sub-sub fungsi yang berkaitan dengan presentasi data spasial yang terdapat dalam ruang 3 dimensi atau dalam permukaan digital. Yang terakhir digital imaging processing. Nah, pada digital imaging processing ini, fungsionalitas, nilai ataupun intensitas dianggap sebagai fungsi sebar atau spasial. Selanjutnya adalah analisis spasial dasar. Analisis spasial dasar terbagi menjadi 3, yaitu overlay, scoring and rating, dan buffer. Overlay dapat menggabungkan beberapa unsur spasial menjadi unsur spasial yang baru. Dengan kata lain, overlay dapat didefinisikan sebagai operasi spasial yang menggabungkan layer geografik yang berbeda untuk mendapatkan informasi baru. Overlay dapat dilakukan pada vektor maupun raster. Prinsip overlay sendiri adalah untuk membandingkan karakter dari suatu lokasi yang sama pada tiap layer, serta untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Hasil spesifiknya ditentukan oleh pembuat yang dapat memuat perhitungan, ataupun keperluan lainnya yang dapat diterapkan pada area atau lokasi secara singkat. Proses overlay bertujuan untuk memperlihatkan daerah atau wilayah kesesuaian antara dua data atau lebih. Overlay terbagi menjadi 3, yaitu union, intersect, dan identity. Union adalah penggabungan fitur dari sebuah tema input dengan poligon dari tema overlay untuk menghasilkan output yang mengandung tingkatan atau kelas atribut. Terlihat di sini bahwa tema input yang berwarna ungu ini ditumpang tindihkan atau di overlay dengan tema overlay sendiri.
berwarna kuning, maka output dari fitur union ini adalah tema tersebut digabungkan dengan tema overlay dalam satu wilayah. Sedangkan intersect adalah sebuah fungsi pada analisis spasial untuk menghasilkan unsur spasial baru dari dua atau lebih unsur spasial. Fungsi ini menghasilkan unsur spasial baru yang merupakan irisan dari unsur spasial masukannya. Telah disebutkan bahwa hasilnya adalah irisan dari unsur spasial masukannya, yang berarti ini adalah tema input, ini adalah tema overlay. Nah, bagian yang tertumpang tindih atau teroverlay dari dua tema tersebut digunakan fungsi intersect akan memisahkan bagian tersebut dari bagian tema input maupun tema overlay, dihasilkan jadi irisannya. Outputnya adalah irisan dari tema input dan tema overlay tersebut. Selanjutnya identity. Identity adalah proses penggabungan satu layer utama dengan layer lain dengan melakukan overlay dan akan menghasilkan layer utama dengan tambahan input dari layer yang akan digabungkan. Terlihat di sini, dalam ilustrasi di sini adalah layer utama dan ini adalah layer lain. Nah, identity di sini adalah proses penggabungan, namun tidak seperti union yang menghasilkan output dua-duanya. Namun di sini outputnya adalah output dari layer utama tersebut ditambahkan dengan layer lain yang berada pada layer utama tersebut. Hasilnya adalah seperti ini. Layer utama yang digabungkan atau ditambahkan dari layer lain atau tema overlay. Selanjutnya dari overlay adalah scoring dan weighting atau pemungutan. Metode scoring atau pemberian skor adalah metode pemberian skor atau nilai terhadap masing-masing value parameter untuk menentukan tingkat kemampuannya. Penilaian ini berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam penilaian scoring dapat dilakukan scoring subjektif, yaitu dengan penetapan skor berdasarkan pertimbangan tertentu dan dilandasi dengan pemahaman proses, atau scoring subjektif, yaitu dengan perhitungan statistik. Dapat dilihat di sini bahwa contoh ini adalah tutupan lahan, yaitu persentase penutupan tajuk atau tutupan lahan dalam persen yang dibagi kelas-kelasnya menjadi 5 kelas, ya, dari sangat buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Skor ini diberikan untuk parameter penutupan lahan ini dinilai berdasarkan persentase penutupan tajuk pohon dalam persentase ini dan diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu sangat buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Masing-masing kelas penutupan lahan selanjutnya diberikan skor untuk keperluan penentuan lahan kritis. Lahan kritis dari yang berarti yang sangat buruk adalah lahan yang sangat kritis. Data spasial penutupan lahan yang disusun harus mempunyai data atribut yang menjelaskan tentang kondisi tutupan lahan pada setiap unit pemetaannya atau poligon penutupan lahan. Penutupan lahan diberi skor sesuai dengan kelas tutupan lahan dengan klasifikasi dan nilai scoring pada tabel ini. Dimulai dari skor yang pertama, yaitu sangat buruk untuk skor 1 sampai sangat baik untuk skor 5. Selanjutnya adalah pembobotan. Pembobotan merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu proses yang melibatkan berbagai faktor secara bersama-sama dengan cara memberi bobot pada masing-masing faktor tersebut. Ada beberapa metode dalam pembuatan
pembuatan ini, beberapa yang lazim digunakan dalam SIG adalah pembuatan berdasarkan metode ranking, metode rating, metode perbandingan pasangan, dan metode analisis trade-off. Contoh di atas adalah metode ranking. Metode ini adalah metode yang paling sederhana untuk pemberian nilai bobot. Intinya, setiap parameter akan disusun berdasarkan ranking. Parameternya aksesibilitas, harga tanah, dan keamanan. Rankingnya 2, 3, dan 1. Penentuan ranking bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh persepsi pengambil keputusan atau user. Penentuan ranking dapat dilakukan secara langsung, misalnya parameter paling penting diberi nilai 1, parameter penting diberi nilai 2, dan parameter yang kurang penting diberi nilai 3. Atau dapat juga dengan pendekatan kebalikan, misalnya parameter kurang penting diberi nilai 1, penting diberi nilai 2, dan paling penting diberi nilai 3. Bila mana ranking telah ditetapkan, maka ada 3 cara untuk penentuan bobot setiap parameter, yaitu pendekatan jumlah ranking, ketergantungan ranking, dan eksponen ranking. Di sini adalah untuk pembobotan pada harga tanah atau pada kawasan dari pemukiman. Maka keamanan sendiri adalah hal yang paling utama. Hal yang paling utama dalam pembobotan di pemukiman. Diberikan ranking 1 jadi yang paling penting. Kemudian aksesibilitas itu yang penting diberi ranking 2, dan harga tanah itu yang kurang penting adalah diberi ranking 3. Selanjutnya adalah buffer. Buffer merupakan analisis yang menghasilkan layer spasial baru berbentuk poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga dapat memungkinkan seorang user untuk membuat suatu jangkauan atau batasan dari area tertentu. Metode dasar pembuatan buffer terbagi menjadi 2, yaitu buffer Euclidean dan buffer geodesik. Buffer Euclidean adalah buffer yang mengukur jarak dalam bidang kartesian 2 dimensi, di mana jarak garis lurus atau Euclidean dihitung antar 2 titik pada permukaan datar atau bidang kartesian. Buffer Euclidean adalah jenis buffer yang lebih umum dan berfungsi dengan baik saat menganalisis jarak di sekitar fitur dalam sistem koordinat yang diproyeksikan, yang terkonsentrasi di area yang relatif kecil seperti satu zona UTM. Jadi buffer Euclidean ini buffer yang dilakukan pada bidang kartesian atau bidang 2 dimensi atau flat map. Buffer Euclidean ini mengikuti satu areal yang diberi radius sesuai dengan yang ditentukan. Seperti di sini radiusnya 300 meter, 500 meter, dan 800 meter. Selanjutnya adalah buffer geodesik. Buffer geodesik adalah buffer yang menjelaskan bentuk bumi yang sebenarnya, elipsoid atau lebih tepatnya geoid. Jarak dihitung antara 2 titik pada permukaan lengkung geoid sebagai lawan dari 2 titik pada permukaan datar bidang kartesian. Perbedaan dari buffer geodesik dan buffer Euclidean adalah bentuk atau areal atau tempat yang digunakan buffernya. Jika buffer Euclidean adalah bidang kartesian, yaitu 2 dimensi, sedangkan buffer geodesik adalah buffer yang dilakukan proses buffernya itu pada
bidang yang 3 dimensi. Contohnya seperti globe. Nah, buffer di sini perbedaan kedua adalah buffer di sini Euclidean dan geodesic itu dalam koordinat sistemnya. Jika Euclidean karena di bidang Cartesian, koordinat sistem jika pada ArcGIS itu adalah projected koordinat sistem karena dalam bidang 2 dimensi dan bidang Cartesian. Sedangkan buffer geodesic dalam ArcGIS itu koordinat sistemnya adalah geographic koordinat sistem karena buffer geodesic itu buffer yang menjelaskan bentuk bumi yang sebenarnya, buffer yang dilakukan pada bumi yang sebenarnya, bukan pada 2 dimensi. Jadi seperti itu. Untuk bentuk-bentuk buffer dibagi menjadi 3, yaitu titik, garis, dan poligon. Bentuk buffer yang berangkat dari elemen titik dalam peta. Ini seperti ini bentuknya. Buffer dapat berhierarki dalam skala tertentu untuk menunjukkan pengaruh suatu nilai terhadap area yang dilingkupinya. Setelah bentuk buffer titik, kemudian bentuk buffer garis. Bentuk buffer yang berangkat dari elemen garis atau unsur pad dapat menggambarkan nilai yang terkandung dalam garis tersebut sebagai kondisi tertampung. Contohnya dalam sungai atau kanal. Telah terlihat di sini bahwa buffer tersebut, buffer yang telah digambar di sini, mengelilingi garis yang direpresentasikan sebagai sungai Amazon. Buffer tersebut digunakan untuk menganalisis sekitar dari sungai tersebut. Selanjutnya, buffer poligon. Bentuk buffer yang terbuat dari unsur poligon seperti contohnya merepresentasikan dampak keberadaan danau atau suatu kawasan yang mewadahi suatu kegiatan. Terlihat di sini bahwa ini danaunya berbentuk poligon dan buffernya mengikuti bentuk poligon tersebut yang berada di sekitar danau tersebut. Hal ini digunakan untuk menganalisis daerah sekitar dari buffer atau dari wilayah danau tersebut untuk mewadahi kawasan yang menjadi kegiatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arif Firdaus, NRP 23 2018-071, jurusan Teknik Geodesi Tenas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis spasial dasar lanjutan. Dalam analisis spasial dasar lanjutan ini, tentu ada beberapa di dalamnya, yaitu erase, clip, merge, dissolve. Yang pertama, erase. Erase adalah proses menghapus sebagian dari layer dengan menggunakan layer lain sebagai pembatas wilayah yang dihapus. Proses analisis ini misalnya dilakukan untuk mengurangi luas kawasan hutan dengan menghapus bagian danau. Lanjut, clip. Clip adalah proses mengekstrak suatu fitur dengan fitur yang dijadikan batasan wilayah clip. Digunakan untuk memotong poligon berdasarkan bentuk dari poligon lainnya. Fitur yang terbentuk sebagai output yaitu fitur yang bertindihan antara input dan clip fitur. Lalu ada merge. Merge merupakan fasilitas geoprocessing pada ArcGIS yang tak kalah penting tentunya. Merge adalah proses untuk menyatukan dua atau lebih peta yang memiliki kesamaan format dan data-data pendukung lainnya untuk dijadikan menjadi satu peta yang utuh. Lalu ada dissolve. Dissolve ini digunakan untuk menggabungkan fitur yang memiliki kesamaan atribut tertentu. Dengan menggunakan ArcGIS, dapat digunakan fungsi atau tools dissolve yang dapat digunakan untuk meleburkan objek-objek yang mempunyai atribut yang sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Daryl Sandi Susanto, NRP 23 2018 072, jurusan Teknik Geodesi ITENAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis spasial lanjut yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu network analysis, terrain analysis, dan proximity analysis. Network analysis merupakan analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah terkait dengan jaringan. Tujuan dari dilakukannya network analysis adalah agar lebih efisien dalam arti dapat menghemat waktu dan uang. Selain itu, pada network analysis juga terdapat fungsi optimum routing yang digunakan untuk mencari rute-rute untuk menuju banyak lokasi dalam sekali jalan. Fungsi ini memudahkan delivery man dalam mengunjungi beberapa rumah agar lebih efisien, cepat, dan hemat. Selanjutnya, ada terrain analysis. Terrain atau land relief merupakan dimensi vertikal dan horizontal dari suatu permukaan bentang lahan. Karena merupakan sesuatu yang kompleks, maka terrain tidak bisa diukur dengan hanya menggunakan satu ukuran, melainkan dengan menggunakan berbagai ukuran yang disebut parameter terrain. Selanjutnya, ada proximity analysis. Proximity analysis adalah teknik analitik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara titik yang akan dipilih. Proximity analysis terbagi menjadi dua, yaitu ada feature analysis dan raster analysis. Feature analysis merupakan kumpulan fitur umum yang homogen, masing-masing memiliki representasi spasial yang sama, seperti titik, garis, atau poligon, dan memiliki kumpulan tabel atribut secara umum. Fitur kelas, garis untuk mewakili as jalan. Selanjutnya ada raster analysis, fitur yang dapat digunakan untuk menghitung jalur terpendek di permukaan atau koridor antara dua lokasi. Dan terakhir adalah daftar pustaka yang kita pakai untuk menyusun video pembelajaran ini. Berikut adalah daftar pustaka yang kita pakai untuk menyusun video pembelajaran tentang analisis spasial. Sekian dari presentasi video pembelajaran analisis spasial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.